tahun 2020 yang lalu itu merupakan tahun terberat? Menurut saya tahun 2020 penuh tantangan. Tahun 2020 cukup berat, cukup banyak rintangan. Salah satunya itu kepercayaan aku terhadap Tuhan itu semakin goyah. Ada kesendirian karena semua serba online, nggak ketemu teman, keluarga, saudara, dan semua serba tidak pasti. Tahun 2021 ini lebih baik lagi, kita punya semangat dan punya iman lebih lagi untuk hidup lebih baik. Kita tetap semangat, kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Adapun rintangan, kita tetap waspada. Bakal hidup lebih intim dengan Tuhan dan semakin percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk memelihara kita, untuk memberkati kita. Jadi tetaplah pegang teguh, percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap baik. Tahun 2020 telah berlalu, tahun yang penuh dengan pembelajaran, tahun di mana kita semua dibentuk. 2020 bukan untuk dilupakan, melainkan menjadi bekal untuk menjalani hidup yang baru di 2021. Shalom Jemaat MCC dimanapun berada, hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021. Oleh kasih karunia Kristus kita dapat melalui tahun 2020 dengan segala pergumulan dan tantangannya. Secara manusia kita tidak dapat memastikan apakah tahun ini pandemik akan berakhir atau masih berlanjut. Tetapi di dalam iman kepada Kristus kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita untuk tetap kuat dan terus mengandalkannya. Mengawali tahun ini ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama adalah masuki tahun ini dengan tetap semangat. Seperti firman-Nya dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Penderitaan bisa menerpa siapa saja. Tidak ada yang kebal terhadap penderitaan. Tetapi yang penting adalah bagaimana sikap hati kita menghadapinya. Ada ayat yang luar biasa ditulis oleh seorang bijaksana bernama Salomo yang berkata demikian. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apakah kita berfokus kepada angin, yaitu berita-berita yang belum pasti, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang memprovokasi, yang dapat membuat kita putus asa, atau kepada firman Tuhan yang membangkitkan pengharapan dan semangat? Mari putuskan, boleh kita membaca semua berita tetapi berfokuslah kepada firman-Nya sebagai pegangan yang tak tergoncangkan. Yang kedua, masuki tahun ini dengan bersyukur. Firman-Nya berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur merupakan bahasa iman kepada janji-janjinya walau belum terjadi. Ucapan syukur sesuai kehendak Allah di dalam Kristus untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan kehendaknya, berarti kita berpihak kepada Tuhan, bukan kepada beratnya pergumulan. Yang ketiga, masuki tahun ini dengan kerjakan bagian kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Setiap kita pasti memiliki peran dan tanggung jawab, baik di dalam keluarga maupun di luarnya. Kerjakanlah segala peran itu dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan. Salomo berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Bagian kita taburkan. Apa yang perlu kita taburkan? Taburkanlah doa. Taburkanlah waktu dan perhatian bagi keluarga, kinerja yang terbaik dalam bekerja, talenta dan karunia dalam melayani, serta taburkan kebaikan kepada sesama. Percayalah, apa yang kita taburkan dalam takut akan Allah dan sikap hati yang baik, pasti akan kita tuai hasilnya. Pastikan, masuki tahun ini dengan semangat,
dan bersyukur serta lakukan dengan sepenuh hati bagian kita, maka tahun 2021 bukan lagi tahun yang menakutkan, tetapi menjadi tahun di mana kita berjalan bersama Kristus dengan sukacita dalam penyertaan dan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.